Salam. Kita ya. Amin. Namun daripada kita mengatakan satu dalam doa. Terima kasih Yesus. Kasih upaya bagi kami ya Bapa. Kami terima bagi kami. Kau yang hadir dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya pada Yesus. Sebab kita bisa menyata bagi hidup kami ya Bapa. Kami
tahu dan juga benar. Hai Adistaro. Saya syukur juga saya ditempatkan berada di sini karena saya waktu dulu di luar mungkin ibadah ini tidak pernah sama sekali. Seperti antara orang tua dan guru gereja, setelah saya antar orang tua saya pulang, tak pernah mau ke gereja saya. Jadi disinilah saya akan bersyukur di Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan, bisa berdoa juga kalau tidak fasih kan, tapi sedikit bisa lah, bisa bawa puji-pujian. Jadi di sini semua bukan hanya kekuatan saya, tapi kekuatan dari Tuhan saya. Tuhan Yesus sangat baik dalam saya. Mungkin sampai di sini saya sangat terima kasih. Shalom. Terima kasih kesaksian dari Adistaro. Tidak ada saudara-saudara lagi yang memberi kesaksian? Kalau tidak ada, kita dengarkan lagu sebelum mendengar firman. Terima kasih Yesus. Kami percaya sekali Yesus selamanya, Yesus sebagai Tuhan kami. Kau yang terbaik bagi kami Yesus. Kau yang hadir di tempat ini untuk mengurangi kami semua ya Bapa. Kau yang terbaik bagi kami.
sesuatu yang mau saya kerjakan juga di multimedia. Saya ingin sharing sedikit tentang sebuah kegagalan. Siapa di tempat ini yang belum pernah gagal? Semuanya pernah gagal ya? Tapi ada 3 tipe orang, ya, 3 tipe orang yang bicara tentang kegagalan. Yang pertama adalah orang bodoh. Orang apa? Orang bodoh. Orang bodoh itu dia tidak pernah belajar dari kegagalannya. Ya, misalkan saya pernah pakai sepatunya kebalik, ya, yang kanan saya pakai di kiri, yang kiri saya pakai di kanan. Kelihatannya biasa saja, tapi ketika kita berjalan itu tidak biasa. Kadang-kadang karena satu kaki yang sepatu yang kanan itu dia arahnya agak ke kiri, ya. Tapi ketika kita pakai di kaki kiri dan sepatu kiri pakai di kaki kanan, gerakan kita akan menjadi berubah. Nah, tapi kalau kita akhirnya jatuh gara-gara pakai sepatu yang salah, lalu besoknya kita pakai lagi, itu adalah orang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena kita tidak belajar dari kegagalan kita. Ada begitu banyak orang bodoh. Udah masuk ke sini susahnya minta ampun, sakitnya gak ketulungan. Setelah keluar berapa hari kemudian masuk lagi. Itu adalah orang bodoh. Bukan saya yang bilang ya, kalian semua. Itu adalah orang bodoh, gak pernah belajar dari kegagalan. Lalu yang kedua adalah orang biasa. Yang pertama orang bodoh. Yang kedua orang biasa. Yang orang biasa ini orang yang belajar dari kegagalan. Jadi kalau misalkan saya pernah gagal, saudara pernah gagal, lalu saudara belajar dari kegagalan saudara, itu saudara bukan orang pintar, orang biasa. Bilang sama sebelah kiri semangatnya, biasa. Biasa itu. Kalau kita belajar dari kegagalan kita, itu biasa. Nah, yang ketiga itu orang pintar. Orang apa? Pintar. Orang pintar. Orang pintar itu dia nggak usah belajar dari kegagalannya, dia belajar dari kegagalan orang lain. Orang lain jatuh, kenapa dia jatuh? Kenapa dia bisa begitu? Saya nggak akan lakukan hal yang sama. Kenapa? Itu orang yang pintar. Saya nggak tahu saudara orang biasa, orang pintar, atau orang bodoh. Ya, saya berharap saudara orang yang pintar, belajar dari kegagalan orang lain. Nah, siang pagi hari ini saya mau bagikan sedikit tentang kegagalan dari seorang anak Tuhan. Ya, namanya kita kenal. Namanya Lot. Lot itu anak siapa? Keponakannya Abraham. Anaknya siapa? Anaknya kakaknya Abraham. Ya, ketika abangnya ini meninggal, ya, dia menjadi yatim piatu dan akhirnya diadopsilah sama Abraham. Nah, saya mau kita belajar tentang Lot. Lot ini tercatat namanya dalam Alkitab, tapi pada akhir hidupnya Lot ini statusnya sama dengan saya, duren, dan keren. Kenapa? Karena Lot kehilangan istrinya ketika Lot istri dan kedua anak gadisnya keluar dari apa? Dari Sodom dan Gomora. Lot dan kedua anaknya, kedua putrinya berlari terus sementara istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang darah. Dan pada saat itu juga statusnya Lot sama dengan statusnya Pak Dima. Ya, duda keren. Nah, saya mau kita semua belajar dari tentang kehidupan dari Lot. Yuk kita baca dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Bisa ditampilkan ya. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang genap. Rekan-rekan semua ayat yang ganjil kita baca secara bergantian. Bisa
Oh, kalau enggak, yang sudah dapat Alkitab, baca saja dari Alkitab. Oke, Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan pertanyaannya, kenapa ayat yang ke-7 dikatakan demikian? Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot ini orang yang benar atau orang yang tidak benar? Orang yang benar. Pertanyaannya, seberapa benarkah seorang Lot di hadapan Tuhan? Anda dan saya adalah orang yang benar, betul? Tapi pertanyaan saya, seberapa benarkah Anda di hadapan Tuhan? Lot orang yang benar. Saudara dan saya dibenarkan oleh darah Kristus, betul? Pertanyaannya, seberapa benarkah kita di hadapan Tuhan? Alkitab bilang Lot ini orang benar, tapi jiwanya terus-menerus tersiksa. Kok bisa? Orang benar jiwanya tersiksa. Harusnya orang benar jiwanya bersukacita, amin. Harusnya orang benar jiwanya bersukacita dan bergairah ikut Tuhan. Tapi kenapa Lot jiwanya tersiksa? Kita mau belajar kegagalan-kegagalannya. Siapa itu Lot? Tadi sudah disampaikan. Kejadian 11 ya, itu bicara tentang masa lalu Lot. Ya. Lalu saya akan bahas tentang masa lalunya, karena kita semua sama-sama tahu. Ada beberapa kesalahan dari Lot. Kesalahan yang pertama, ya. Tadi ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama orang yang bodoh. Tipe yang kedua orang yang biasa. Tipe yang ketiga orang yang gila. Saya berharap pagi hari ini kita belajar sesuatu dari Lot, ya. Bukan menjadi orang bodoh, bukan menjadi orang biasa, tapi menjadi orang pintar. Kegagalan Lot gak boleh saya lakukan, ya. Kegagalan yang pertama dari Lot adalah karena Lot orang yang benar, tetapi salah mengambil jalan. Saya mau bilang begini, saudara adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, ditebus oleh darah Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi saudara salah mengambil jalan, betul kan? Kita salah mengambil jalan ketika kita sampai akhirnya ada di tempat itu. Nah, pertanyaannya, jangan berhenti karena kesalahan kita, tapi lihatlah bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Tapi Alkitab
belajar mengajarkan kepada kita bahwa Lot itu adalah orang yang benar tetapi salah mengambil jalan. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, tetapi yang menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Pertanyaan saya, siapa yang mau memilih ke Sodom dan Gomora? Lot, bukan Abraham. Abraham bilang begini kepada Lot. Mereka berdua naik ke atas satu bukit atau gunung yang tinggi. Lalu Abraham bilang begini, lihat, pandang sekelilingmu, ya, dan kau lihat tempat di mana engkau mau engkau tunjuk sana, dan engkau akan ke sana. Lalu Lot melihat semua, wah, di sana padang gurun, di sini nggak ada sungai, di sini banyak sungai. Tapi yang banyak sungai biasanya itu kota besar, ya kan? Yang padang gurun dan lain sebagainya jarang ada orang tinggal di situ. Lalu apa kata Lot? Aku pilih yang itu, tempat Zoar, tempat yang penuh dengan sesuatu yang menyenangkan bagi dunia ini. Maka Lot memilih kota Sodom dan Gomora. Lalu pilihannya Abraham apa? Sisanya dari Lot, betul nggak? Betul. Tapi Tuhan nggak bilang begitu. Kalau misalkan Lot memilih tanah timur, maka sisanya Abraham adalah barat, utara, dan selatan. Ya enggak? Kenapa? Karena timur sudah dipilih oleh Lot. Tapi lihat yang Alkitab katakan, Allah berkata, semua tempat yang kau lihat, utara, selatan, timur, dan barat, bahkan tempatnya Lot, itu akan menjadi milikmu. Iya. Kalau kita punya hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan akan kasih sesuatu yang orang lain sebenarnya milik orang lain. Tuhan bisa kasih. Itulah cara kerjanya Tuhan. Tapi Lot memilih yang menurut dia baik. Padahal dia tahu yang namanya kota Sodom dan Gomora itu nggak bagus. Alkitab sendiri sudah mengajarkan Sodom dan Gomora itu kota yang penuh dengan dosa. Tapi kenapa Lot memilih? Makanya jiwanya tersiksa. Satu saat ketika Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan, ya. Lalu malaikat Tuhan ini mau dipakai dalam tanda kutip, artinya mau disodomi, mau diperkosa. Padahal malaikat Tuhan ini bentuknya seperti apa? Namanya juga malaikat, ya. Adakah malaikat itu ganteng? Adakah malaikat itu cantik? Ya, dua-duanya ada di situ. Jadi kalau orang melihat akan tertarik, kenapa? Karena kegantengan dan kecantikan dari malaikat. Ketika malaikat ini datang ke rumahnya Lot di Sodom dan Gomora, mereka mau pakai. Dalam bahasa aslinya, mereka mau menyodomi malaikat. Artinya, mereka melihat bahwa malaikat itu adalah jenis kelaminnya laki-laki. Bayangkan betapa jahatnya. Lalu apa yang Lot sampaikan? Jangan begitu saudara-saudara. Tidak boleh berbuat itu. Dia nggak marah, cuma hanya masih tahu himbauan. Jangan begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Lot? Ini saja kedua anakku pakai. Orang tua mana yang membiarkan anaknya dipakai oleh orang lain untuk hawa nafsu mereka? Bejat nggak? Seburuk-buruknya saudara, siapa yang sini yang punya anak? Pernah nggak ngasih anak kita, yang anaknya perempuan, anak saya tiga-tiganya perempuan, pernah nggak kita punya hati ngasih anak kita ke seorang germo? Pernah nggak? Nggak ada.
bejat sekali. Tapi kenapa seorang Lot, dia harusnya berani bilang begini, kalian ganggu tamu saya, kalian berhadapan dengan saya. Bukan menyerahkan anaknya untuk dimakan. Kenapa? Karena hidupnya tersiksa. Saya berharap kita belajar. Kenapa Lot hidupnya tersiksa? Karena pilihannya salah. Kenapa harus memilih sesuatu yang banyak dosa? Akhirnya apa? Kecemplung di situ. Itu yang pertama. Lot adalah orang yang benar tapi salah memilih jalan. Yang pertama. Lalu yang kedua, Lot gagal karena Lot hanya pengikut, bukan penerima janji. Abraham adalah penerima janji daripada Tuhan, tetapi Lot hanya mengikuti Abraham. Kemana Abraham pergi, di situ Lot pun ada. Bahkan ketika Abraham bilang, kamu mau pilih yang mana? Lalu Lot bilang, aku pilih tanah timur misalkan. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham, timur, barat, utara, dan selatan itu milik Abraham. Lot ini hanya menjadi follower. Siapa di sini yang punya YouTube, punya Instagram? Kita berharap banyak yang follower kita, ya kan? Nah, orang yang follower ini dapat duit enggak? Enggak. Yang dapat duit yang mana? Yang punya akun, betul enggak? Abraham itu punya akun. Akunnya adalah Bapa segala bangsa. Lot itu hanya followernya doang, nggak dapat berkatnya, nggak dapat esensnya. Kalian itu follower atau yang punya akun? Kita yang punya akun, bukan follower. Lot itu hanya follower, bukan yang punya akun. Makanya saya berharap kita semua teman ini mengerti. Saya nggak pernah mau menjadi follower. Saya mau yang punya akun itu sendiri, bukan menerima berkat itu sendiri. Itu yang kedua, kegagalan Lot yang kedua. Kegagalan Lot yang ketiga. Lot itu pasif dan mendiamkan masalah. Kalau ada orang di samping rumahnya sedang melakukan hubungan seksual, ya Lot bilang, ya kita kan orang baru di sini. Ketika ada teman kita melakukan perbuatan, maaf ya, berdosa, udahlah, nanti saya tegur, masalah pula saya sama dia. Kita pasif. Di Indonesia itu ada satu pameo yang mengatakan demikian. Kemerdekaan atau kebenaran itu seringkali tidak digapai oleh warga Indonesia karena orang baiknya diam-diam saja. Ketika orang baiknya tahu tentang sesuatu yang salah, udahlah, itu bukan urusan saya. Nanti kalau saya masuk ke situ bermasalah saya. Kita nggak mau aktif untuk menolong orang. Di dalam Yakobus dikatakan, jika kamu tahu bagaimana berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kita tahu bagaimana kita berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab ini bilang, kalau saudara diam saja, saudara tahu kebenaran, maka saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan. Lot tahu kehidupan di sekelilingnya itu bermasalah, banyak dosa yang dilakukan, tapi Lot diam saja. Lot tidak membuat perbedaan. Yang keempat, Lot itu mencari keuntungannya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, Abraham berkata, lihat padang sekelilingmu,
sebaliknya. Tapi Tuhan juga bilang begitu. Lot memilih timur, maka timur, barat, utara, dan selatan menjadi milik Abraham. Yang Lot pikirkan adalah bagaimana saya bisa menang, bagaimana saya bisa mengambil itu. Abraham tidak begitu. Dia seorang paman, dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk mengatakan, Lot, lu bagian padang gurun aja ya, gua bagian yang enak-enak. Abraham punya kuasa loh untuk melakukan itu. Tapi Abraham tidak mengambil keuntungan sedikit pun juga dari posisinya sebagai seorang paman. Lot disuruh pilih duluan, mau pilih yang mana? Lot pilih tempat yang terbaik menurut Lot. Lot itu hanya mencari keuntungannya sendiri, itu adalah kegagalan. Yang kelima, Lot berpikir dia kuat dan mampu hidup benar walaupun di lingkungan yang tidak benar. Saya ingat waktu saya SMA, saya sudah lahir baru dari saya kelas 2 SMP. Jadi waktu saya SMA, saya buka persekutuan di sekolah saya. Nah, masalahnya sekolah saya ini sekolah Kristen. Di samping sebuah gereja yang besar di Kota Bandung. Masalahnya 50 meter dari sekolah saya, 50 meter dari sekolah saya, itu adalah pusat prostitusi terbesar di Jawa Barat. Namanya Sariten. Apa? Sariten. Oh, inget banget, nama tempat prostitusi inget banget. Udah pramuka dong. Apa ya? Apa ya? Nama tempatnya Sariten. Cuma 50 meter dari sekolah saya. Lalu saat teman saya udah ikut Tuhan, lahir baru, ya semangat. Lalu dia bilang begini, Man, saya pingin sekali, itu waktu SMA, Man, saya pingin sekali penginjilan ke Sariten. Ngapain mau penginjilan ke Sariten? Teman-teman di kelas kita juga banyak yang belum kenal Tuhan. Ngapain mau pergi ke sana? Oh, ada Roh Kudus dalam diri saya pasti kuat ke sana. Jangan. Pas gue SMA, jangan. Dia tetap nekat. Ya pergi. Ini ceritanya beberapa bulan setelah dia pergi ke tempat itu, akhirnya dia cerita sama saya. Man, pertama kali saya masuk ke gang itu jalan kecil tapi masuk ke tempat prostitusinya itu rumah kayak di kampung lah, kayak tempat kos kayak gitu. Mulailah mau pilih apa, seperti di KFC kan, mau pilih apa Pak? Dada, paha, gitu kan? Dia apa Pak? Dada atau paha? Jadi sepanjang jalan kawan saya ini melihat pemandangan KFC, dada dan paha, dada dan paha. Lalu dia bilang begini, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Dia lupa, saya pernah bilang sama dia, jangan sekali-kali ke tempat itu. Dia bilang, dia merasa dirinya kuat. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Satu saat ada seorang wanita dan deketin dia. Dek, sini dek. Yesus, Yesus. Kenapa Mbak? Sini dulu, duduk sini dulu, ngobrol. Capek ya? Kayaknya baru dari sekolah nih. Iya capek. Ada air minum nggak Mbak? Ada mau apa? Coca-Cola, Fanta, Johnny Walker. Yang Johnny Walker yang kayak gimana Mbak? Dia masuk dah. Wah, tadinya celananya segini. Waktu keluar celananya lebih pendek lagi. Jadi dia bilang, Yesus. Lama-lama dia bilang, Yesus. Ngerti ya?
Ini adalah kamu ya. Ini adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Ini sekarang saya kirim ke taruh tangan kanan terbuka. Oke, saya kirim ini adalah kehidupan akai atau hakai? Akai. Ini adalah kehidupan akai. Oke, tutup pakai tangan kiri tapi nggak boleh jatuh. Tutup pakai tangan kiri. Oke. Jangan ya, rata ya. Ini adalah pengaruh dunia. Nonton bokep yuk. Jawabannya apa? Mabuk. Nonton bokep yuk. We see the blue whale. You know blue whale? Yes. Yuk kita nonton. Oh, oke katanya. Oke ya. Dia menerima tawaran dari si jahat. Bikin smoking. Oke katanya ya. Dia terima. Dia semua terima apa yang saya tawarkan. Oke, saya ambil ya kartu ini. Buka. Oke, tutup. Oke. Nggak ada ya. Pengaruhnya kita pikir nggak terasa. Oke. Lalu saya bilang, oh enak loh, main perempuan itu enak. Saya kuat, saya sering ke gereja. Nggak perlu saya takut untuk jatuh dalam hal kayak begitu. Oke, lepas. Buka, saya ambil. Pergilah pengaruh ini. Dan dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dia tidak meninggalkan jejak. Ini hidupnya akan, tapi jejaknya nempel di sini. Thank you, God bless. Kita pikir kita kuat. Kenapa? Ketika ada tawaran datang, kita terima semua. Kita pikir kita kuat. Sama kayak teman saya ini. Tenang, ada Yesus. Ketika dia masuk itu, bukan Yesus yang datang, tapi Yesus. Kita pikir kita kuat. Tidak. Kita tidak sekuat yang kita pikir. Kegagalan Lot inilah yang akhirnya membuat Lot dan keluarganya dibenci Tuhan. Ketika Lot dan kedua putrinya keluar dari Sodom dan Gomora, akhirnya malaikat bilang begini, pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Tapi Lot bilang terlalu capek. Biarlah saya tinggal di sini di sebuah gua bersama dengan kedua putri saya. Putrinya sudah dewasa. Setiap hari putrinya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora. Kira-kira perlakuan orang Sodom dan Gomora yang free sex nempel nggak sama pemikiran putri ini? Nempel. Siapa di tempat ini waktu SMP sudah lihat buku porno? Nah, apa? Angkat tangan. SMP. Yang SMA. Yang SD. Oke. Yang TK. Gak ada. Kalah kalian semua. Saya TK sudah lihat film porno. Saya dibilangin sama kakak saya masih TK. Saya waktu itu tinggal di Kalimantan. Rumah di Kalimantan itu ada panggungnya, tapi di bawah itu kosong. Biasanya kalau banyak orang pelihara babi, pelihara apa, tapi karena kami gak suka, di bawah itu kosong saja, hanya tanah saja. Jadi kami bisa bermain di bawah kolong rumah. Kakak saya bilang begini, kakak saya 3 perempuan. Ambil di lemari papa sama mama, di sebelah kanan ada laci. Tarik lacinya, bayangin, ini kejadian 50 tahun yang lalu, mungkin 52 atau 53 tahun yang lalu. Ambil, tarik laci yang pertama, lalu di balik laci yang pertama ada laci yang kedua. Kamu tarik laci yang kedua.
kamu ambil 3 buku dari laci yang kedua. Kenapa saya hafal? Nggak mudah menghapus itu semua dari kepala saya. Lalu saya bawa buku itu, saya lihat sama kakak saya ini anak laki-laki satu-satunya paling kecil. Kakak saya 3 perempuan semua. Yang paling besar waktu itu kelas 3 SD, yang kedua kelas 1 SD, kembar. Saya TKA, masih 4 tahun. Lalu dibuka, waktu itu bukunya belum berwarna, masih hitam putih. Sampai sekarang saya masih ingat halaman pertama itu gambar apa, halaman kedua gambar apa, halaman ketiga dan selanjutnya itu gambar apa. Posisinya kayak gimana, sampai sekarang masih ingat. Jangan kita pikir mudah untuk melupakan itu. Anda mau kalau saudara kita, Anda mau diruqyah, mau ditangking-tangking dalam nama Tuhan Yesus supaya pikiran kotor, porno dan lain sebagainya nggak nempel di kepala, nggak bisa. Itu nempel terus, sama kayak pengaruhnya udah nggak ada, bukunya udah nggak ada, tapi pikiran kotornya masih nempel di pikiran saya. Gimana membersihkannya? Butuh kasih Tuhan. Kalau saya mati, kalau kartu ini dibakar, baru hilanglah si 9 keritingnya ini. Kalau saya mati, baru hilanglah pikiran-pikiran kotor. Siapa di sini yang ngerti masalah teknologi? IT, masalah IT, komputer. Harddisk, di komputer itu ada harddisk. Kalau harddisk di format ulang, kalau handphone kita di format ulang, datanya hilang nggak? Datanya hilang. Tapi saya punya kemampuan untuk mengembalikan data walau 100 kali lipat, 100 kali di format ulang. Saya punya teknologi untuk mengembalikan data. Kadang-kadang orang untuk menghilangkan jejak sebuah kasus, datanya dihapus. Kalau Polda bilang, itu tugasnya si Pak Diman itu untuk mengembalikan data, walaupun itu sudah diformat 100 kali lipat, datanya itu akan balik lagi. Kecuali datanya hancur atau harddisknya itu dihancurkan. Gak bisa, bro. Pikiran kotor itu begitu mudahnya keluar dari pikiran kita setelah kita terima Tuhan. Gak mudah. Makanya jangan sekali-kali mencoba menjatuh. Kuat kok, ada Roh Kudus dalam hati saya. Roh Kudus mencengkram pikiran saya. Bohong itu semua. Roh Kudus memang menguasai kita. Ingat firman Tuhan katakan, daging itu lemah. Daging itu lemah. Tapi Alkitab katakan, engkau harus berpuasa atasnya. Walaupun saya masih pikiran-pikiran kotor itu masih ada di otak saya, halaman demi halaman masih saya ingat, tapi saya harus berpuasa dengan apa? Dengan tidak melakukan. Ada beberapa kesalahan yang Allah lakukan, tapi kita belajar. Jadilah orang pintar. Kalau Allah mengatakan pelak kegagalan, saya tidak akan melakukan kegagalan yang sama. Kalau si Barani pernah melakukan kegagalan, kalau Hakai pernah melakukan kegagalan, saya tidak akan melakukan kegagalan seperti yang si Barani lakukan. Saya tidak akan melakukan kegagalan seperti yang Hakai lakukan, karena saya orang pintar yang memilih apa yang Tuhan tentukan. Amin. Amin. Dalam bentukan kepala kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi siang hari ini. Tuhan hamba menyampaikan sedikit dari firman Tuhan tentang kegagalan
Kejadian pasal yang ke-19. Di pasal-pasal yang di ayat-ayat yang terakhir, malaikat Tuhan sudah memperingatkan Lot untuk tidak masuk ke dalam gua itu, tapi berjalan lurus. Tapi Lot merasa dirinya kuat. Dan pada akhir dari ending cerita Lot akhirnya bersekutu dengan anaknya sendiri, dengan kedua putrinya, dan melahirkan satu bangsa, Bani Ammon dan Bani Moab. Firman Tuhan katakan, Tuhan begitu benci dengan Bani Ammon dan Bani Moab, sampai Tuhan berkata, musnahkanlah Bani Ammon dan Bani Moab ini dari muka bumi. Karena Lot gagal untuk mengambil apa yang seharusnya dia ambil. Karena Lot gagal untuk memilih apa yang seharusnya dia pilih. Pagi siang hari ini datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, ada begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup kami. Kami salah memilih, ampuni kami. Biar kami belajar dari kesalahan Lot, belajar dari kesalahan orang-orang lain, supaya kami tidak jatuh dalam lubang yang sama, dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan ajaib dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih pada kesempatan pagi siang hari ini. Hamba telah menyampaikan firman Tuhan, dan hamba percaya setiap kali di tempat ini akan memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, karena firman Tuhan yang mengubahkan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih untuk firman yang diberikan teman-teman. Semoga menjadi rema bagi kita. Amin. Semoga kepada kita, mari kita lakukan pujian kita dari sini. Terima kasih Yesus. Kami telah menyampaikan ibadah kami pada hari ini. Semoga firman yang diberikan pada hari ini menjadi rema bagi hidup kami ya Bapa. Biar kedua hadir di sini bagi kami. Percaya bersama dengan Yesus.
Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih karena di tempat ini kami belajar bagaimana kami mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk Ibu Petra, terima kasih untuk Pak Edi, terima kasih untuk Kalapas, terima kasih untuk sipir, terima kasih untuk semua petugas yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk negara kami yang membolehkan kami masih tetap menghirup udara yang segar dan menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tempat ini bukanlah tujuan akhir kami. Tempat kami adalah mengabdi kepada Engkau sendiri. Tempat kami adalah untuk melakukan yang terbaik. Bukan hanya di tempat ini, tapi di luar sana menanti kami. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap kami, orang tua kami, keluarga, istri, ayah ibu kami, nenek kakek kami, anak-anak kami. Tuhan memberkati kami semua dalam kata-kata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi siang hari ini. Sebelum kami pulang, biarlah setiap kami menerima berkat yang dari Tuhan. Apakah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Setiap berkat yang telah disediakan oleh Bapa yang di surga melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, baik berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, dan persekutuan yang indah dengan Rohnya yang kudus, akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama